Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilman wa tadbira. Nahmaduhu bi jami'i mahamidihi hamdan katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, shahadatan addakhiruha li yawmin kana syarruhu mustatira. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, ba'athahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ittaqullaha tabaraka wa ta'ala washkuruhu ala ma hadakum lil Islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummatil Qur'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan, berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan dan merayakan Idul Fitri bersama-sama. Hari ini kita umat Islam di seluruh dunia tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Jutaan muslim dari berbagai etnik, suku dan bangsa di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan asma Allah sebagai ungkapan rasa syukur dan sikap penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian dari saudara muslim kita yang berada di lokasi wabah pandemi Covid-19 sehingga harus melaksanakan sholat Idul Fitri di musola dekat rumahnya, bahkan ada yang sholat id di rumah saja bersama keluarga masing-masing, dan bahkan kegiatan silaturahim di hari raya tahun ini juga sangat terbatas bagi mereka. Semoga wabah ini segera diangkat dari muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat Id yang baru saja kita lakukan merupakan simbolisasi dari kesuksesan kita menghidupkan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, pelajaran berharga dari Idul Fitri yang kita rayakan hari ini merupakan akumulasi dari pelajaran-pelajaran ibadah puasa, sholat dan zakat kita di bulan Ramadan. Ramadan sebagai suatu madrasah ruhaniyah, spiritual training, telah menggembleng kita untuk memahami prinsip kesuksesan hidup yang hakiki dan cara meraih kesuksesan itu. Ada begitu banyak prinsip kesuksesan yang telah diajarkan oleh Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, kita disebut sukses manakala kita bisa menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpuasa sejak subuh hingga maghrib, kita rela menahan lapar, haus dan hal-hal lain yang mengurangi nilai ibadah puasa kita. Kita teguh memegang prinsip kita tidak berani melanggar pantangan puasa sampai datang waktu berbuka. Rasanya tidak ada waktu yang ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa kecuali datangnya waktu maghrib. Kesuksesan orang yang berpuasa adalah di saat berbuka. Oleh karena itu dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi." Buat orang yang berpuasa yang memiliki dua kegembiraan. Pertama, ketika berbuka ia bergembira dengan saat berbukanya itu,
Kedua, ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, ia gembira dengan ganjaran puasanya. Waktu berbuka, yaitu Maghrib dan Idul Fitri sebagai akhir puasa, adalah simbol datangnya kesuksesan jangka pendek, yaitu kesuksesan dunia. Sedangkan kesuksesan jangka panjang adalah di saat hari akhir berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat ganjaran masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan, yang tidak ada seorang pun masuk surga melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Kesuksesan yang sejati adalah manakala kita melakukan ketaatan kepada Allah, hati kita akan merasa damai di saat kita melakukan ketaatan. Untuk seorang muslim, sukses akan datang dengan sendirinya manakala ia bersabar menjalani ketaatan itu, meskipun dihadapkan dengan rintangan-rintangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik tentang dampak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah ada yang bernama Sa'id Al-Khudri. Suatu hari ia mendatangi Rasulullah lalu berkata yang artinya, "Duhai Rasulullah, semalam aku bermimpi aneh. Aku melihat diriku sholat di belakang sebuah pohon. Lalu aku membaca Al-Quran dalam sholatku, dan pohon itu menjadi merunduk. Ketika aku sampai pada suatu ayat sajdah, maka aku pun melakukan sujud. Lalu aku melihat pohon itu juga ikut bersujud lantaran sujudku. Ketika pohon itu bersujud, aku mendengar pohon tersebut berdoa, 'Ya Allah, ampunilah dosaku dengan sebab sujudku ini. Tuliskan pahala bagiku dengan sebab sujudku ini. Jadikanlah sujudku ini sebagai tabungan akhiratku. Terimalah amalku ini sebagaimana engkau telah menerima amal hambamu Nabiullah Daud alaihi salam.'" Begitulah mimpi Sa'id Al-Khudri. Subhanallah, sebuah pohon yang tumbuh di masa Rasulullah ternyata mengetahui ketaatan Nabiullah Daud alaihissalam. Padahal jarak antara Rasulullah dengan Nabiullah Daud adalah ribuan tahun. Nabi Daud memang seorang nabi yang Allah berikan suara yang indah. Jika ia membaca kitab Zabur, maka seluruh alam menjadi terpesona. Begitulah hadirin rahimakumullah, jika kita membiasakan diri untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah melalui ketaatan kepadanya, maka nama kita akan harum sepanjang masa melintasi zaman dan alam, dikenang oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesuksesan tidak boleh membuat kita euforia, lupa diri dan berlebihan. Di saat kita menjalankan ibadah puasa, di saat rasa lapar dan haus mendera, rasanya terbesit hasrat dalam hati kita untuk memuaskan nafsu makan dan minum nanti di saat berbuka. Namun, di saat segala hidangan sudah dihamparkan dan datang waktu berbuka, seteguk minum dan sesuap makanan sudah mampu melenyapkan hasrat kita itu. Seteguk dua teguk teh hangat manis sudah menghangatkan tubuh kita. Kita pun kembali perkasa dan energik. Kita tidak punya hasrat lagi untuk menghabiskan segala hidangan yang tersedia, kecuali sekedar sebutuhnya saja. Subhanallah, itulah sunatullah. Hadirin rahimakumullah. Apa artinya semua itu? Itu artinya bahwa kita mendapatkan kesuksesan. Kita tidak boleh euforia, tidak boleh lupa diri, dan tidak boleh berlebihan. Riset ilmiah sudah membuktikan bahwa orang-orang sukses adalah orang-orang yang mampu menunda kesenangan sesaat untuk kesenangan yang lebih panjang. Orang-orang yang memilih untuk menginvestasikan uangnya dibandingkan menghabiskan uangnya, maka ia akan kaya dalam jangka panjang. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya? Dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sengaja melatih kita untuk menunda kesenangan sesaat untuk kesenangan yang lebih abadi, dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan hal itu kepada kita umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah Muhammad SAW. Setelah Umar mengucapkan salam dan diizinkan masuk,
ia melihat Rasulullah sedang berbaring di atas tikar kasar yang terbuat dari pelepah kurma, dan tikar itu menimbulkan bekas pada punggung Rasulullah. Melihat keadaan yang mengharukan itu, Umar bin Khattab menangis. Lalu terjadilah dialog antara Rasulullah dengan Umar, yang artinya, "Mengapa engkau menangis, wahai putra Khattab?" tanya Rasulullah. Umar menjawab, "Duhai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar kasar ini sudah membuat punggungmu berbekas, dan aku lihat hanya ini saja perabotan rumahmu. Padahal engkau adalah seorang Nabi Allah, manusia pilihannya. Sementara di luar sana yang namanya Kisra dan Kaisar duduk bertahtakan permata, tidur berbantalkan sutra." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang kau sebutkan barusan adalah mereka yang disegerakan kesenangannya oleh Allah. Padahal itu adalah kesenangan yang akan berakhir. Sementara kita adalah kaum yang Allah tunda kesenangannya untuk kesenangan akhirat kita. Perumpamaanku dengan dunia adalah seumpama seorang musafir yang berjalan di musim panas, lalu ia berteduh di bawah sebuah pohon barang sejenak. Dia istirahat di bawahnya, lalu ia pun pergi meninggalkan pohon itu untuk melanjutkan perjalanannya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang sukses, jika ia kaya, maka kekayaannya tidak membuat ia lupa berzakat, bersedekah, dan berbagi dengan orang-orang yang nasib ekonominya berada di bawahnya. Ia menjadi orang dermawan. Jika ia pengusaha atau pebisnis, maka bisnisnya tidak membuatnya lupa mengingat Allah. Ia menjadi pebisnis Islam. Jika ia penguasa, maka kekuasaannya tidak membuat ia bertindak zalim, tidak bertindak sewenang-wenang, bahkan mengkhianati kekuasaannya di hadapan Allah dan masyarakat. Ia menjadi penguasa yang amanah. Seorang muslim yang sukses tidak bersikap euforia, lupa diri, atau bahkan kebablasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, inilah yang terakhir, sukses adalah manakala kita mampu bersikap jujur. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi'u bih." Seluruh amal manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberi ganjarannya. Mengapa Allah mengkhususkan ibadah puasa untuk dirinya? Menurut Imam Al-Qurtubi, itu karena ada dua alasan. Yang pertama, puasa mampu mencegah seseorang untuk memanjakan kesenangan diri dan hasratnya, sementara ibadah-ibadah yang lain tidak seperti itu. Yang kedua, karena puasa adalah rahasia seorang hamba dengan Tuhannya. Tidaklah ia berpuasa, melainkan untuknya. Oleh karena itu, puasa menjadi istimewa dengan sebab ini. Sementara ibadah-ibadah lainnya dapat dengan mudah dimasuki oleh unsur riya. Puasa membuat kita jujur karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain bisa kita bohongi dengan puasa kita, namun Allah tidak. Dalam surat Al-Hadid ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik. Suatu hari Abdullah bin Umar melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan ia melihat seorang pengembala ternak, maka terjadilah dialog di antara mereka, yang artinya Ibnu Umar berkata, "Maukah engkau menjual satu kambing saja?" Pengembala itu menjawab, "Kambing-kambing ini bukan milikku." Ibnu Umar berkata, "Katakan saja kepada pemiliknya bahwa satu ekor sudah dimakan serigala." Pengembala itu menjawab, "Kalau begitu, di manakah Allah?" Mendengar jawaban pengembala kambing itu, Abdullah bin Umar menjadi kagum. Sepanjang perjalanannya, ia mengulang-ulang ucapannya, "Lalu di manakah Allah? Lalu di manakah Allah? Lalu di manakah Allah?" Jika kita tidak jujur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Itulah potret muslim yang jujur. Ia sadar bahwa Allah selalu melihat apa yang ia lakukan. Dalam jangka panjang, orang jujur akan mendapatkan kesuksesan. Tidakkah terbayang dalam ingatan kita bahwa Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul sudah terkenal dengan kejujurannya? Jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, masyarakat sudah menyebutnya sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pada dasarnya kita cinta dengan kebenaran, kita cinta dengan kebaikan, ketaatan dan keluhuran. Itulah fitrah kita yang suci. Fitrah itulah yang perlu kita isi kembali dalam ibadah puasa, agar kita memiliki energi tambahan untuk mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita dan amal-amal lainnya yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, sehingga kita termasuk hambanya yang kembali kepada kesucian fitrah kita, yaitu kembali kepada Allah dan berhasil memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil hakimil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah fattaqullaha mastata'tum, ittaqullaha rabbakum wa'buduhu wa ati'uhu wa wahhiduhu, fala ilaha ghairuh. In aradtum dukhulal jinan wa rumtum ridar rahman wa talabtumus salamata minan niran, fa alaikum bitauhidil malikid dayyan wa salamatil aqidati minal adran wa tahqiqil ubudiyyati wal iman. Faqala ta'ala qawlan karima, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السبطين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عيدنا سعيدا وعملنا صالحا راشدا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمع قلوبنا على كتابك وسنة نبيك وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari raya kami ini sebagai hari kebahagiaan. Jadikan amal-amal kami sebagai amal solih yang mencerahkan hidup kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, maka ratakan pula hati kami untuk bersedia mengikuti tuntunan yang Engkau tunjukkan dalam kitab-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Satukan hati kami, perbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di depan kami, tuntun kami menuju jalan keselamatan. Jauhkanlah kami dari keburukan dan mara bahayanya, baik yang sedang terjadi di depan mata
atau yang masih tersembunyi dari penglihatan kami. Allahumma waffiq imanana bitaufiqika waffiqhum ila ma tuhibbu wa tarda wa khudh bidasyatihim ila albirri wat taqwa wa ila ma fihi i'la'u kalimatik wa i'zazu dinik wa salahul bilad wal ibad ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuntun mereka dalam membuat kebijakan publik yang selaras dengan aturan-Mu, ya Allah. Ya Allah, pegang ubun-ubun mereka untuk selalu berada di jalan kebenaran dan ketakwaan, untuk bersemangat meninggikan kalimat-Mu dan kejayaan agama-Mu, dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan bangsa dan masyarakat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukkanlah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin al ahya'i minhum wal mayyitin. Allahumma la taruddana khaibin wala an babika matrudin wala min rahmatika mahrumin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengetahui. Ampuni kami, orang tua kami, dan saudara-saudara kami kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, karena Engkau yang Maha Pengampun dan Penyayang. Ya Allah, jangan Engkau kecewakan kami, jangan Kau tolak kami dari pintu-Mu, dan jangan jadikan kami terhalang mendapatkan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.